wabarakatuh. Teman-teman se-Nusantara, apa kabarnya? Semoga dianugerahi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam berbagai aktivitasnya. Teman-teman, video ini bermula dari pertanyaan sederhana tentang apa sih manfaat sekam bakar yang sering kami gunakan, atau mungkin teman-teman juga sering menggunakannya dalam kegiatan pertanian. Semisal kita sering menggunakan untuk campuran media tanam yang digunakan dalam tabulan pot, tanaman buah dalam pot, ataupun kita campurkan terhadap lahan yang akan kita garap ketika kita akan melakukan pengolahan lahan dan ingin menanami lahan kita tersebut. Teman-teman, sekam bakar ini adalah satu produk olahan dari limbah sebenarnya, karena ini dihasilkan dari sekam padi mentah yang memang dihasilkan dari proses penggilingan padi. Kemudian untuk menjadi sekam bakar ini, dia dilakukan atau membutuhkan proses pembakaran yang tidak sempurna, dalam artian pembakaran yang 50%, sehingga hasil daripada pembakaran tersebut tidak jadi abu namun dijadikan arang sekam. Untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang cara pembakaran, cara membuat arang sekam ini, sekam bakar ini, teman-teman nanti bisa dilihat di video kami yang sudah kami sediakan di channel ini. Di belakang saya ini ada satu tumpuk sekam bakar. Ini kami buat beberapa hari yang lalu untuk kebutuhan kami di kebun, juga untuk suplai kepada beberapa teman kami yang membutuhkan. Sekam bakar ini menurut beberapa literatur yang kami pelajari mempunyai berbagai manfaat. Di antaranya yang pertama adalah sekam bakar mampu untuk mempertahankan struktur tanah agar tetap gembur. Teman-teman mungkin atau sering melihat bahwa ketika akan mengolah lahan menemukan tanah yang lumayan padat atau liat. Nah, ini teman-teman perkirakan bahwa akan mengganggu terhadap perkembangan tanaman semisal umbi-umbian. Nah, kalau teman-teman menemukan hal itu, teman-teman bisa gunakan sekam bakar ini untuk campuran di lahan tersebut agar menambah gemburnya atau porositas yang ada di lahan. Gunanya apa? Untuk tanaman umbi-umbian, teman-teman pasti memahami bahwa mereka butuh rongga, butuh ruang gerak agar umbinya tersebut dapat berkembang secara optimal. Kemudian salah satu manfaat lagi dari sekam bakar ini, dia mampu menetralkan bahkan meningkatkan pH tanah teman-teman. Nah, ketika teman-teman mendapatkan di pH tester itu atau tes pH, tanah teman-teman ini memang terlalu asam atau di bawah 5,0, teman-teman bisa melakukan penambahan sekam, arang sekam maupun arang yang lainnya, karena silika yang kandungan khusus yang bisa meningkatkan pH tanah. Karena menurut beberapa penelitian, sekam bakar ini mempunyai pH dari 6 sampai 9 pH tingkat keasamannya, tingkat pH-nya teman-teman. Kemudian sekam bakar ini mampu menjadi sarang bagi mikroorganisme yang ada di tanah. Seperti kita ketahui bahwa ada banyak mikroorganisme yang baik untuk tanaman, semisal trichoderma, jamur-jamur, dan juga bakteri yang lain model PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, itu yang bersarang di akar dan di tanah itu membutuhkan ruang untuk tempat bertinggal dan berkoloni. Nah, karena proses pembakaran ini yang terjadi pada sekam padi menjadi sekam bakar ini mempunyai pori-pori tertentu yang bisa digunakan salah satunya untuk menjadi bahan koloni untuk bakteri-bakteri yang baik untuk tanaman tersebut. Karena bakteri yang baik untuk
tanaman ini ketika dia jumlah koloninya banyak, otomatis mungkin fiksasi nitrogen, fiksasi kalium terhadap tanaman bisa lebih optimal untuk tanaman tersebut. Kemudian selain daripada sarang untuk koloni-koloni bakteri tersebut, si rongga-rongga ini juga bisa meningkatkan, ini juga salah satu manfaat daripada sekam bakar, meningkatkan daya ikat air, daya ikat tanah ini terhadap air. Nah, sering juga kita menemukan bahwa ketika menyiram, karena memang terlalu poros atau memang tanah itu kurang baik daya ikat terhadap airnya, akhirnya air itu mudah hilang ke permukaan maupun bisa mengalir ke tempat lain dari tempat tanah yang kita siram tersebut. Nah, penggunaan sekam bakar terhadap campuran media tanam ini mampu meningkatkan daya ikat tanah tersebut terhadap air, sehingga kelembaban tanah ini mampu terjaga dengan baik. Salah satu manfaat daripada sekam bakar ini juga teman-teman, karena dia mempunyai kandungan silika, dan menurut beberapa percobaan terhadap tanaman yang dicampurkan media tanamnya mengandung sekam bakar, struktur tanaman tersebut menjadi lebih tegak, daunnya lebih tegak dan lebih segar teman-teman. Kemudian juga manfaat daripada sekam bakar ini, dia mampu menjaga ketersediaan udara dalam tanah, karena tadi ketika porositasnya lumayan bagus di dalam tanah, otomatis sirkulasi udara dalam media tanam kita ini atau dalam tanah kita ini mampu lebih baik penyerapannya. Seperti itu teman-teman, beberapa manfaat sekam bakar yang kami pelajari dan bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam sukses petani Nusantara, salam sehat manusia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.